Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hani Pratiwi, mahasiswi semester 7 Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Islam Kendal. Hari ini akan melakukan presentasi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Ibu Iva Nurlaila MPD dengan materi peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Seperti yang kita tahu, bahwa korupsi ini merupakan salah satu kegiatan yang melawan hukum, kegiatan penyelewengan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan juga memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat di sekitarnya dan tentunya juga merugikan masyarakat di sekitarnya. Di Indonesia sendiri, budaya korupsi ini sudah sejak lama sekali dan hingga kini terus berkembang. Setiap tahun selalu ada kasus korupsi yang muncul di berita, di koran, di televisi, atau di mana-mana. Dan yang lebih parahnya lagi, kebanyakan kasus korupsinya dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang akhirnya memberikan dampak yang sangat terasa sekali bagi kita masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam mengatasi berbagai macam kasus korupsi ini, baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat, tentunya sudah melakukan berbagai cara dan juga upaya supaya kasus korupsi ini setidaknya menurun. Jadi, setiap tahunnya itu tidak selalu meningkat seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa pastinya sangat memiliki peran yang penting dalam gerakan anti korupsi ini atau penanggulangan korupsi di berbagai bidang. Dan yang akan saya presentasikan kali ini yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di dalam 6 bidang, yakni ada bidang pendidikan, bidang teknologi, bidang kesehatan, bidang politik, sosial budaya, dan juga bidang ekonomi. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Mahasiswa adalah aset yang paling menentukan kondisi zaman di masa yang akan datang. Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang, yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek yang bernama korupsi ini. Untuk itu, peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang harus mereka miliki, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, ide-ide yang kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, diharapkan mahasiswa ini mampu menjadi agen perubahan. Mereka mampu menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam anti korupsi itu bisa dimulai dari hal yang kecil ya, misalnya di lingkungan kampus. Kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari korupsi. Menanamkan kepada diri sendiri bahwa mereka sebagai mahasiswa tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya di tindakan yang paling sederhana saja. Misalnya, datang terlambat ke kampus atau menitipkan absen ke teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak kampus atau pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dari kegiatan korupsi ini. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melakukan seminar atau melakukan penyuluhan dan edukasi tentang bahayanya melakukan tindakan korupsi dan juga dampak yang bisa kita rasakan dari yang namanya kegiatan korupsi ini, yang pasti akan merugikan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, mahasiswa ini juga diharapkan dapat menjadi pengontrol terhadap kebijakan pemerintah, yang mana selain menjadi agen perubahan, juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sangat perlu dikontrol dan dikritisi jika kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya bisa dilakukan dengan demo, asalkan demonya tetap harus dengan baik ya, tidak dengan melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua ada di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini sejak berlakunya jaminan kesehatan nasional, potensi kecurangan dalam layanan kesehatan ini semakin jelas tampak di Indonesia. Potensi ini muncul dan dapat menjadi semakin meluas karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang baru yang berlaku di Indonesia.
Adanya kesempatan karena minim pengawasan serta pembenaran saat melakukan tindakan ini juga memperparah kondisi yang demikian. The Association of Certified Fraud Examiners atau sebuah organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan telah memiliki cabang di Indonesia, mengklasifikasikan fraud atau kecurangan itu dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan istilah fraud tree, yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Nah, penyimpangan atas aset ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Kemudian selanjutnya ada pernyataan palsu atau salah pernyataan. Pernyataan palsu ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporannya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window trade. Kemudian yang selanjutnya adalah kecurangan korupsi. Nah, jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Kenapa kecurangan korupsi ini sulit untuk dideteksi? Karena kecurangan jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama saling menikmati keuntungannya atau simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama menutupi, akhirnya sulit untuk diselidiki atau dideteksi. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa di bidang kesehatan ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan korupsi ini. Yang pertama, itu kita bisa ikut mensosialisasikan tentang pentingnya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya korupsi ini. Kemudian kita juga bisa melaporkan apabila menjumpai adanya kecurangan. Mahasiswa yang menjumpai adanya praktik kecurangan dapat melaporkannya pada pihak yang berwenang. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut mendeteksi dalam adanya tindak kecurangan ini atau praktik kecurangan ini. Mahasiswa ini bisa mendeteksi melalui pendekatan, mencari anomali data, predictive modeling, dan penemuan kasus. Kita juga bisa membantu tim investigasi untuk memastikan ada atau tidaknya kecurangan atau praktik kecurangan ini. Dan yang ketiga ada di bidang politik. Nah, di bidang politik ini sangat menarik sekali untuk dibahas karena di sini, di bidang ini, korupsi ini menjadi salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan biasanya itu selalu berkaitan dengan yang namanya kehidupan politik di negara ini. Faktor politik ini merupakan salah satu faktor yang paling umum yang mendasari suatu tindakan penyebab korupsi. Tindakan korupsi berupa suap atau yang biasa kita kenal sebagai tindakan sogok-menyogok sangat sering terjadi dan sangat sering ditemukan di bidang politik ini. Korupsi suap ini biasa terjadi untuk kepentingan khusus seperti suap untuk naik jabatan, suap untuk menutupi sesuatu. Nah, di sini peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada bidang politik adalah yang pertama adalah tentang moralitas. Moralitas di sini, kita sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa ini sangat diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya cenderung memiliki tegang rasa yang lebih baik terhadap negara dan masyarakat sekitarnya dan cenderung membenci tindakan korupsi. Kemudian adalah identifikasi korupsi. Mahasiswa di fakultas tertentu, khususnya di hukum dan ekonomi, ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya.
Mengapa demikian? Karena mahasiswa di fakultas ini memiliki pengetahuan mengenai standar-standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Nah, dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kemudian pelaporan. Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi itu. Ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi, naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor. Tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan, bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara. Dengan tidak melakukan korupsi tentunya. Kualitas-kualitas profesional maupun interpersonal yang ditanamkan pada mahasiswa saat ini diharapkan mampu untuk memberantas korupsi yang terus menggerogoti negara Indonesia. Yang selanjutnya ada di bidang ekonomi. Mahasiswa memiliki peran untuk mengatasi dan mengurangi tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Peran tersebut dengan memahami dan mempelajari mengenai perekonomian di Indonesia, mengenai infrastruktur ataupun perekonomian. Maka dengan hal tersebut, jika ada pejabat negara yang melebihkan anggaran dalam hal infrastruktur maupun pembangunan atau yang lainnya, mahasiswa memiliki peran penting yaitu dengan menuntut keadilan baik itu melalui laporan ke pihak berwajib ataupun yang lain. Maka dengan hal tersebut, jika ada pejabat negara yang melebihkan anggaran dalam hal infrastruktur maupun pembangunan atau yang lainnya, mahasiswa memiliki peran penting yaitu dengan menuntut keadilan baik itu melalui laporan ke pihak berwajib. Dengan hal ini, mahasiswa sangat cocok disebut sebagai agent of control, the agent of analysis, yaitu bagaimana mahasiswa memiliki peran dalam mengontrol bangsa karena memiliki sifat kritis dalam mengkritik pejabat negara dan memiliki legend of analysis sebagai cara untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada karena jika mahasiswa, terutama yang menggeluti di bidang perekonomian bangsa, akan memiliki pemahaman yang lebih luas daripada yang tidak dan akan sangat mudah bagi mahasiswa dalam menanggapi persoalan korupsi di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, peran mahasiswa tersebut dalam bidang ini diantaranya adalah tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah sebuah kewirausahaan di organisasi tersebut. Memiliki kesadaran untuk mengkritisi pejabat atau petinggi atau pemimpin sehingga menghindarkan terciptanya peluang korupsi pada petinggi tersebut. Kelima, ada peran mahasiswa di bidang sosial budaya. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di bidang ini antara lain adalah melakukan pressure dan mengawal kasus-kasus korupsi bersama masyarakat dan lembaga pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah korupsi serta penyebabnya, mendorong masyarakat supaya berani melapor terhadap pelanggaran korupsi, mengontrol serta mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan peluang adanya tindak korupsi, melakukan gerakan serta kerjasama terhadap lembaga pemerintah dan swasta untuk memerangi korupsi secara bersama-sama. Kemudian dalam bidang budaya atau kebudayaan, ini budaya sebagai panglima. Budaya adalah lapisan paling dasar dari sebuah sistem sosial. Manusia berbudaya demi beradaptasi dengan tantangan alam yang dihadapinya, mulai dari tantangan geografis hingga ekologis. Budaya terbentuk dari pengetahuan rekayasa yang membutuhkan perhitungan yang seksama hingga kesenian yang memberikan filosofi hidup, renungan, dan keceriaan bersama kepada sebagai makhluk sosial. Dari lapis budaya tersebut tumbuhlah tata ekonomi, di mana manusia berupaya menata kehidupan rumah tangganya dengan membagi tugas di kalangan individu, membagi sumber daya, dan mengatur pertukarannya untuk menjaga sustanabilitas kehidupan mereka secara kolektif. Di atas lapis ekonomi, manusia kemudian berusaha untuk melakukan penataan kekuasaan dalam struktur masyarakat yang bernama sistem politik. Jadi di atas lapisan budayalah dibangun tata ekonomi dan politik. Budaya merupakan kolektivitas sosial perilaku yang menjadi tata kebiasaan masyarakat dalam menyikapi tantangan pada lapisan di bawahnya. Karena begitu strategisnya peran budaya,
Dalam tatanan kehidupan masyarakat inilah maka sebuah perubahan sosial yang besar harus dimulai dengan merubah kebudayaannya. Merumuskan budaya anti korupsi. Untuk membentuk budaya anti korupsi asli di Indonesia dibutuhkan kesepakatan dari para cendekiawan agama, tokoh politik, budayawan, dan sejarawan untuk duduk bersama merumuskan sebuah formula kebudayaan baru yang diambil dari nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Formula kebudayaan baru anti korupsi ini akan berisi ajaran-ajaran positif sebagai antitesis dari perilaku korupsi. Penyebaran dan penerapan budaya baru ini bisa dilakukan melalui media kebudayaan seperti film, musik, novel, dan berbagai ekspresi seni lainnya. Tokoh agama juga akan sangat berperan untuk mensosialisasikannya melalui ceramah baik secara langsung maupun tulisan. Di ranah pendidikan, kebudayaan baru ini bisa dimasukkan ke dalam materi pelajaran dan perkuliahan untuk membentuk karakter generasi muda kita. Memang membutuhkan waktu yang panjang untuk merubah suatu kebudayaan, mungkin hingga beberapa generasi. Tetapi adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah akan semakin mempercepat prosesnya. Apalagi dengan didukung oleh seluruh komponen bangsa dalam penyebaran dan penerapannya. Dengan begitu, harapan kita akan terciptanya Indonesia yang bersih, berwibawa, dan berjaya suatu hari nanti akan menjadi nyata. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bersetujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan budaya tumbuhnya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif, yang mana gerakan anti korupsi ini merupakan suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pemangku inilah, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa ini mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional di tahun 1908, Sumpah Pemuda di tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI di tahun 1945, lahirnya Orde Baru di tahun 1996, dan reformasi di tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa pemuda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Dengan kompetensi itu, diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyeruakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Kemudian selanjutnya adalah di bidang teknologi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual tentu memiliki peranan penting dalam kaitannya memberantas korupsi. Dalam era sekarang, di mana teknologi kian modern malah mendukung adanya gerakan anti korupsi seperti ini. Adapun contoh upaya mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dalam bidang teknologi pada kelompok kami ditekankan pada teknologi informasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah turut mengkritisi dan memberi masukan terhadap lembaga pemerintah dengan menggunakan sosial media dengan bijak. Sosial media yang makin banyak macamnya mempermudah masyarakat terutama mahasiswa dalam menyalurkan kritik dan saran yang membangun. Contohnya saja, mengkritiki lembaga eksekutif maupun legislatif dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perihal negara seperti meninggalkan komentar pada setiap postingan, namun diiringi dengan bahasa yang santun tanpa adanya provokasi dan ujaran kebencian. Menyalurkan bakat atau kemampuan yang berguna secara online untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi.
Kemampuan mahasiswa di bidang teknologi, terutama dalam editing, dapat disalurkan untuk hal yang bermanfaat bagi negara seperti membuat meme, poster, atau film pendek berisi motivasi atau ajakan dalam upaya pemberantasan korupsi yang bisa kita kemas semenarik mungkin. Dengan bantuan adanya media sosial dapat turut menyebarkan ajakan anti korupsi ke penjuru Indonesia. Membuat forum diskusi online dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Dalam merespon perkembangan teknologi, sosial media dapat dimanfaatkan dengan sangat bijak dengan membuat forum diskusi online anti korupsi. Dengan adanya forum ini, memudahkan antara para aktivis anti korupsi serta mahasiswa dari kalangan akademisi ataupun berbagai elemen masyarakat lainnya dapat belajar melawan korupsi dengan diskusi online ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di malam ini. Pada intinya, korupsi ini bisa kita berantas dan bisa kita hapuskan kasus-kasusnya. Dan itu semua bisa terjadi kalau dalam diri kita sendiri ada kemauan untuk tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Jadi, mau bagaimanapun, mau sebanyak apapun forum diskusi, mau sebanyak apapun penyuluhan ataupun edukasi yang dilaksanakan atau yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, itu tidak akan berguna jika dari diri kita sendiri, dari masing-masing individu ini tidak menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Jadi semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak mendekati hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dan memiliki prinsip jiwa anti korupsi, terutama untuk mahasiswa juga, karena kita yang diharapkan bisa sebagai penerus bangsa, tentunya kita harus memiliki sikap dan prinsip anti korupsi untuk bisa memajukan negara kita dan juga memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di negara ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan ataupun usulan yang mau diberikan, bisa dilakukan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.